Sosok Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, sepertinya masih meninggalkan pesona tersendiri. Meski kini tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia, beberapa waktu lalu Jokowi mendapat undangan langsung dari Presiden Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Jokowi mengungkapkan pertemuan bersifat tertutup itu juga dihadiri 26 pemimpin dari seluruh negara. Momen keberadaan Jokowi di Uni Emirat Arab dibagikan langsung melalui media sosial pribadinya. Tidak hanya itu, bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, kunjungan 2 hari tersebut juga dimanfaatkan Jokowi untuk mengunjungi swalayan produk buah-buahan asal Indonesia dan restoran milik WNI. Selepas kunjungannya ke Uni Emirat Arab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menerima kunjungan Chef Arnold. Dalam kunjungannya, Chef Arnold memasakkan Presiden RI ke-7 dengan menu nasi goreng spesial. Chef Arnold bahkan membuat 150 porsi tambahan untuk warga Solo yang antusias datang ke kediaman Jokowi. Momen sejumlah kegiatan pasca dirinya tak lagi menjadi presiden membuat sejumlah pihak menganggap Jokowi alami post-power syndrome. Jokowi pun dianggap masih berkegiatan layaknya sebagai presiden, meski Presiden RI saat ini dipimpin Prabowo Subianto. Namun di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto justru menyoroti beberapa pihak yang ingin hubungan dirinya dengan Jokowi retak. Prabowo secara terbuka bahkan menganggap Jokowi adalah mentor dirinya dalam berpolitik. Lantas, benarkah Jokowi melakukan manuver politik? Atau justru aktivitas Jokowi saat ini sejatinya aktivitas biasa layaknya mantan presiden? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Prabowo menyebut ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Prabowo juga mengakui Jokowi ini adalah mentor politiknya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Iya, manuver. Jadi apakah tindakan dari Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo ini adalah manuver ketika dia mungkin open house, menerima warga masyarakat di rumahnya, kemudian menerima undangan dari Presiden UAE ke Abu Dhabi, melakukan pertemuan dengan kepala negara. Apakah ini sebenarnya masih post-power syndrome atau seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Selamat pagi Bang Hensat. Selamat pagi Bang Hensat. Bukan Projo ya? Ya. Ya gimana? Kan ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat pagi Bang Silvester. Selamat pagi. Kemudian ada juga di Zoom sudah tersambung Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Sehat. Waras. Baik, mungkin kita ke Bang Silvester dulu ya, menanggapi saat ini apa yang dilakukan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini dianggap manuver oleh banyak pihak. Tanggapan dari Bang Silvester sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau manuver untuk politik Pak Jokowi udah selesai. Terus beliau ini sudah mencapai titik tertinggi sebagai seorang negarawan dan juga politisi. Bagaimana beliau sukses waktu di Solo, Jakarta, terus 2 kali jadi presiden, dipilih rakyat, dan juga kemarin mengendorse Pak Prabowo, dan juga di pilkada itu banyak yang menang. Jadi kalau manuver politik kemarin iya, tapi kalau sekarang sih
Saya pikir kemarin juga waktu ketemu dengan Bapak di sana, saya berbincang berdua, beliau nggak akan masuk partai politik. Kemungkinan besar kita cerita bahwa di luar negeri itu ada kayak Rockefeller Foundation, terus Jimmy Carter Foundation, mungkin beliau akan lakukan itu, yang mana itu adalah demi untuk menampung aspirasi daripada masyarakat dan juga mendukung agar pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan sukses, intinya itu. Tapi banyak yang menganggap bahwa ini bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh presiden yang sudah tidak menjabat. Betul, gitu. karena sebagai mantan presiden kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini biasanya melakukan kegiatan yang tenang-tenang saja, pertemuan yang biasa-biasa saja. Tapi ini kan Joko Widodo kan kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden UAE, kemudian melakukan kegiatan sosial yang begitu masif begitu di Solo, Bang Sylvester. Sepanjang kegiatan itu bagus, nggak ada masalah ya. Kita ingat Pak SBY juga pernah melakukan safari politik yang kayak gitu, toh sah-sah saja gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dalam rangka tentunya untuk, saya bilang tadi, mendukung Pak Prabowo dan juga agar benar-benar dari awal itu memang kami dan juga Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo karena ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Dan itu Pak Jokowi konsisten sampai sekarang. Tapi kan Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak cawe-cawe gitu. Bahkan Pak Prabowo sendiri kemarin mengatakan bahwa ada sebagian kecil ya orang yang ingin agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini terpecah belah. Atau istilah Pak Prabowo kemarin itu ada yang melakukan politik divide et impera kayak zaman Belanda itu. Jadi kembali lagi Pak Prabowo itu happy, terus masyarakat juga mayoritas happy. Paling yang sebagian kecil ya, kayak Bang Henry Satrio mungkin yang nggak happy. Ya kita maklum lah, Bang Henry kan memang tugas beliau. Nah, jadi tadinya gue nggak mau komentar apa-apa. Gue pagi-pagi udah tuduh-tuduh begini nggak enak banget. bukan Bang Karena Henry. tadi bener ya, senyumnya kayaknya senyumnya nggak enak gitu kayaknya, begitu loh. Maksudnya. Jadi intinya bahwa memang hanya sebagian kecil ya yang nggak setuju dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Tapi kalau mayoritas rakyat kemarin kita lihat dengan waktu survei terakhir Pak Jokowi, masyarakat puas. Terus kemarin Pak Prabowo juga bahkan masyarakat tingkat kepuasannya lebih tinggi. Lebih tinggi begitu. Ya, tapi kalau kayak di media sosial itu kan kecil ya. Jadi wajar saja gitu, dan juga yang berseberangan saya pikir juga makin hari makin kecil. Baik. Jadi ya masyarakat kayak kemarin ya di Solo itu berjubel gitu loh datang. Bahkan ada banyak yang telepon WA saya ini dari seluruh Indonesia dan luar negeri itu. Bang, gimana caranya kami mau berfoto atau bertemu Pak Jokowi. Ternyata Bang Esa masih banyak masyarakat yang mencintai sosok Joko Widodo, dan kemarin juga kegiatannya sebenarnya masih nasional begitu ya, open house di Solo, sekarang udah internasional. Mungkin Pak Jokowi justru membantu Pak Prabowo untuk mencari investor di Indonesia begitu. Bagaimana tanggapannya dong? Ya, secara kenyataan aja. Yang pertama, kenapa kemudian banyak yang sekarang ingin bertemu Pak Jokowi? Yang pertama jelas karena protokolnya pasti kan lebih rendah, lebih kecil lah dibandingkan waktu menjadi presiden. Dan kemudian memang terjangkau tuh sekarang Pak Jokowinya. Walaupun gang rumahnya sekarang, jalan rumahnya keren tuh, berubah jadi kutai. Dulu bukan kutai itu saya ingat saya namanya, tapi bagus lah. Terus kemudian yang kedua, ya dia memang harus maintain momentum kan. Kalau kemudian dibandingkan dengan SBY dengan Bu Mega itu nggak apple to apple, karena SBY ada yang mesti diurus partai, Bu Mega juga ada yang mesti diurus partai juga, Pak Jokowi nggak ada yang diurus. Jadi bebas-bebas aja, dan mungkin juga dia nggak suka ngelukis, nggak suka nyanyi, jadi sukanya jalan-jalan boleh. Nah terus kemudian sebetulnya Jokowi sama Prabowo saya udah sering ngomong ya, ini bikin sejarah baru sih. Ini baru kali pertama ada presiden sama presiden baru sama mantan presiden itu komunikasinya bagus. Belum pernah terjadi di Indonesia. Soeharto, Soekarno enggak, SBY ke Jokowi juga enggak, Megawati ke SBY juga enggak. Nah ini dari pertama sudah bagus komunikasinya. Nah terus kenapa kemudian dia jadi center of attention, tetap menjadi perhatian masyarakat, perhatian politik? Ya karena
anaknya jadi wapres gitu. Kan belum pernah terjadi juga. Tidak bisa dipungkiri ya, Iya, ada makanya, anak di pemerintahan. Betul, jadi belum pernah terjadi. Jadi memang fakta-fakta itu yang membuat kemudian ya Jokowi tetap jadi sumber pemberitaan juga kan, akhirnya dibahas juga oleh TV One. Nah, kenapa kemudian dia yang diundang ke sana gitu ya, ketemu MBZ itu? Ya mungkin belum kenal akrab juga sama Pak Prabowo gitu. Waktu sekarang kan Pak Prabowo kelihatannya memang baru membina ya hubungan misalnya dengan China. Ya sudah jadi rahasia umum yang komunikasinya bagus dengan China ya Pak Jokowi. Makanya kemarin baru masuk BRICS ya pasti Pak Jokowi, Pak Prabowo juga perlu Pak Jokowi untuk komunikasi itu. Lantas tadi yang menarik itu adalah ada yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah ini kan anggapan yang mungkin sudah masuk ke kupingnya Pak Prabowo, cuma bukan lantaran memecah belah sih menurut saya. Memang ada keinginan-keinginan mungkin dari beberapa elemen masyarakat supaya Pak Prabowo ini independen. Kesannya kan masih ada intervensi dari Pak Jokowi, walaupun kenapa bisa dikatakan ada intervensi misalnya? Mungkin karena banyak menterinya Pak Jokowi ada di kabinet Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi. Tapi kan kemarin menteri-menterinya dikasih warning tuh. Ya, maksud saya begini. Tapi lagi-lagi ya nggak bisa dipungkiri bahwa kondisi politik Indonesia saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ada Gibran yang anaknya Jokowi, kemudian ada teman-temannya Pak Prabowo yang juga anak buahnya Pak Jokowi. Jadi memang suka atau disuka akan begini terus gitu. Terus sekarang kan kebayang malah kalau misalnya presiden terus nggak ngurus partai, diam aja di rumah kan nggak enak. Bingung gitu. ya, berarti ini cari kegiatan begitu, cari kesibukan. Iya, dan wajar kan kalau dia kemudian jalan-jalan, ketemu-temu temennya gitu. Dan kemudian sosok MBZ ini kan juga sosok yang bukan yang biasa gitu. Lantas kalau kemudian dia diundang ketemu MBZ ya nggak apa-apa juga. Mudah-mudahan terrealisasi misalnya jadi MBZ investornya IKN kan. Kata Philip tadi ya. Ya makanya kan itu kan jadi jelas juga. Ya, gue nggak jelek-jelekin kan. Kita mau minta tanggapan dari Prof Karim. Nuduh-nuduh aja sih pagi-pagi ini emang kebiasaannya orang pemerintah tuh. Sangat objektif. Nah, kebiasaan penguasa tuh emang nuduh-nuduh rakyat. Baik. Kita tanya ke Prof Karim. Prof, gimana menanggapi hal ini, Prof? Apakah ini bagian dari manuver strategi komunikasi politik Joko Widodo untuk tidak kehilangan pengaruh, Prof? Ya, saya harus declare dulu nih, saya Karim Suryadi bukan pemuja Jokowi, tapi juga tidak membencinya gitu ya. Jadi menurut saya tema pagi ini bagusnya sih manuver titik 2 antara GR atau baper. Mengapa begitu? Karena seperti halnya hubungan politik yang lain, hubungan Jokowi dan Prabowo itu amat rumit. Karena disertai dengan bumbu-bumbu kesetiaan, ambisi, persaingan, bahkan mungkin penghilangan. Atau kehilangan, merasa kehilangan sesuatu, atau takut kehilangan sesuatu. Nah, oleh karena itu maka, ini soal fantasi point, soal sudut pandang. Mengapa? Ada beberapa fenomena. Yang pertama adalah bukan khas Jokowi ya, yang memelihara tetap tampil di ruang publik pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden. Meskipun ada orang yang menghubung-hubungkan dengan tradisi Jawa, lengser ke Prabon, mandeg Pandito. Tapi sekali lagi bukan hanya Jokowi yang tidak mandeg Pandito. Bedanya adalah ketika yang lain tetap mengurus partai, Jokowi tetap memelihara kemunculannya di ruang publik. Bukan hanya ketemu Prabowo, tapi tetap jalan-jalan ke mall gitu ya. Ketemu di mall, menyapa, memberikan hadiah, seperti ketika masih dia menjadi presiden. Bahkan terakhir menjadi juru kampanye dan naik ke mobil bak terbuka. Nah, kejadian ini, hal ini dibaca, dilihat secara berbeda oleh mereka yang pro Jokowi dan kemudian mendukung Prabowo, dan mereka yang memilih Prabowo tetapi datang dari anasir yang lain. Artinya apa? Jangan lupa bahwa yang memenangkan dan memilih Prabowo itu bukan hanya pemilih Jokowi saja. Ada anasir-anasir yang sejak awal sudah memilih Prabowo dan tetap Prabowo, dan memiliki pandangan yang berbeda soal kedekatan Prabowo dan Jokowi. Bagi mereka yang sejak awal sudah pro Jokowi, kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu sesuatu yang sudah menjadi hal biasa, bahkan dianggap sebagai dukungan terhadap Prabowo, karena tidak bisa dipungkiri, kita melihat
kehadiran Jokowi ketika mencapreskan Prabowo itu seperti primus inter pares. Dia orang yang utama di antara yang pertama, di antara deretan pendukung Prabowo, Jokowi yang utama. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dan Prabowo mengatakan itu, mengakui itu dengan mengatakan lucu. Kalau ada orang yang berusaha memecah belah. Kenapa dibilang lucu? Menurut saya itu adalah kelucuan yang satir, yang getir. Kenapa? Karena dia melupakan sisi yang lain. Sisi yang melihat dan mendukung Prabowo tidak berangkat dari dukungannya terhadap Jokowi. Dan sekarang berada pada barisan mendukung Prabowo yang melihat ini sebagai sesuatu yang merisaukan. Tadi Bang Hensat menyebut soal independensi. Tapi menurut saya ini bukan soal independensi. Tapi ini soal teka-teki jangka panjang. Kenapa? Karena apakah misalnya ketika menghadapi pilkada Jokowi mau turun berkampanye, apakah dia tidak akan melakukan itu ketika Pilpres 2029 datang? Dan siapa yang akan didukung kita tidak tahu. Jadi yang pertama, ini soal sudut pandang antara mereka yang sejak awal mendukung Jokowi dan tetap Jokowi dalam tubuh Prabowo, dan kedua di antara mereka yang mendukung Prabowo bukan berasal dari elemen Jokowi. Nah, jadi pertanyaan apakah ini happy atau unhappy? Menurut saya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Karena realitasnya seperti itu. Mungkin bagi Projo ya happy-happy saja. Tapi bagi pendukung Prabowo yang berasal dari Projo ini hati-hati, ini warning. Kenapa? Karena persoalannya bukan soal tentang seberapa baik hubungan Prabowo dan Jokowi. Karena pemilu sudah berakhir. Pacuan kuda sudah selesai. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberanian moral Prabowo untuk memilih jalan kemajuan sehingga pemerintahan yang sekarang dibangun itu adalah pemerintahan yang dia inginkan, bukan keinginan siapa-siapa. Dan ruang yang sekarang dia tempati adalah ruang yang memberinya untuk berinovasi. Inovasi itu satu, membuang praktek-praktek lama yang tidak berguna, mengurangi praktek berlebih yang tidak mendatangkan manfaat, menghadirkan praktek baru yang benar-benar genuine, dan memperkuat kembali praktek baik yang sudah terlupakan. Nah, jadi menurut saya selama Prabowo punya keleluasaan mewujudkan pemerintahan yang dia inginkan, dan ada ruang yang terbaik untuk inovasi termasuk evaluasi dalamnya, ya itu baru fine gitu ya. Tapi kan masalahnya kita melihat dalam postur kabinet anasirnya sangat banyak banget gitu ya. Belum lagi misalnya ada logika yang bertentangan dalam pembangunan. Saya bilang logika yang bertentangan antara IKN dengan MBG. MBG itu kebutuhan dasar manusia, melayani kebutuhan dasar. Ini bagus. Tapi membutuhkan dana yang besar. Sedangkan IKN meskipun dituangkan dalam undang-undang ini kan hal tersier. Sebab Jakarta bisa dijadikan sebagai ibu kota kok. Lalu pertanyaannya bagaimana mungkin sebuah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dijalankan berbarengan dengan kebutuhan tersier. Nah, apakah ini tidak menimbulkan permasalahan? Jadi menurut saya, apakah itu bermasalah atau tidak, heavy atau tidak, manuver atau bukan, apakah ini wujud dari tindakan GR atau bukan, atau misalnya baper atau bukan, bergantung kepada posisi yang dia ambil terhadap dukungan terhadap Prabowo. Bagi mereka yang mendukung Prabowo dan berasal dari elemen Jokowi, ini akan dianggap fine-fine. Bahkan suara kritis, suara mengoreksi, suara mengingatkan, suara memberikan peringatan waspada akan bayang-bayang itu akan dianggap sebagai sebuah kelucuan dalam bentuk softnya, atau akan sebuah sikap nyinyir dalam bentuk yang paling ekstrim. Tapi bagi mereka yang mendukung Prabowo dengan atau tanpa Jokowi, ini tuh akan dianggap sebagai warning yang biasa-biasa saja. Sebab perkara mantan presiden tampil di ruang publik bukan khas Indonesia, meskipun ada yang lengser ke Prabon Mandeg Prandito gitu ya. Jadi menurut saya tidak original. Biasa-biasa saja begitu ya Prof Karim ya. Bisa dibilang ini pertemuan sebenarnya biasa-biasa aja, fine-fine aja, nggak ada masalah memang. Tapi di belakang itu ada sebuah fenomena keruwetan, dalam bahasa istilahnya itu ribet gitu, ada rumit begitu. Apakah memang ini ada salah satu upaya untuk mempersiapkan sesuatu di 2029? Bang Sylvester, dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Kita ke Bang Sylvester. Bang, banyak yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini adalah manuver untuk mempersiapkan visi ke depan 2029. Apakah memang ini masih pengen pengaruhnya sampai ke sana, Bang?
terlalu jauh ya kalau kita lihat itu. Tapi saya sedikit koreksi Prof. Karim tadi ya, bahwa ada yang irisan dari Pak Prabowo itu nggak happy. Sedangkan saya dan teman-teman dari Gerindra atau Pak Prabowo ini kami solid, nyatu gitu. Seperti halnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi itu nggak benar itu. Kalau ya saya koreksi sedikit lah. Bahwa memang ada yang nggak happy tadi, saya bilang ada yang teman-teman yang mungkin yang kala Pilpres kemarin lah, residu itu masih ada. Ya, yang saya lihat yang tidak suka, Pak Prabowo sendiri mengaminkan itu, bahwa ada yang ingin memecah belah kan. Dari situ kita bisa lihat gitu loh, bahwa ada yang nggak suka itu bukan dari timnya Pak Prabowo dan kami nyatu kok. Kami sama-sama berjuang, dan sekarang ini di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran itu campuran gitu loh, dari orang-orang Pak Jokowi dan orang-orang Pak Prabowo, dan mereka fine-fine aja gitu loh. Nah, jadi mengenai persiapan ke 2029 sih belum ada ya. Sampai sejauh ini kayak Mas Gibran itu masih belum berpartai. Pak Jokowi juga belum berpartai gitu. Intinya kan kalau 2029 itu kan untuk mencapai pencalonan di 2029 kan pasti ada manuver ke partai politik lah. Paling nggak dari sekarang ini bukan untuk yang kayak Pak Jokowi ke UAE kemarin terus menerima masyarakat, ini mah jauh. Ini beliau ke sana karena diundang. Betul. Termasuk juga masyarakat itu ingin datang bertemu Pak Jokowi. Termasuk kita lihat banyak para pengantin nih yang mau nikah, yang mau kawin. Itu semua rame-rame ngundang Pak Jokowi gitu loh. Jadi ini kan kemauan masyarakat, kemauan orang yang akhirnya Pak Jokowi juga beliau ini happy karena beliau ini nggak punya hobi main musik atau memasak, hobinya melukis, hobinya adalah bercengkrama bersama masyarakat. Itu Pak Jokowi yang selama ini saya tahu hampir sekian tahun bahwa beliau itu akan energinya ada itu ketika beliau bersama rakyat. Baik. Nah itu dia. Bang Hensah, tanggapannya 2029 masih kejauhan begitu, tidak ada visi ke sana. Cuman nggak ada partai yang diurusin. Nggak ada partai aja. Gimana tanggapannya? Kayak itu lagi ya, kalau ketemu sama mantan presiden itu, kalau Pak SBY sama Ibu Mega mau seperti Pak Jokowi itu banyak juga pasti yang ngantri. Karena buat rakyat itu ketemu tokoh bangsa kan luar biasa. Jangankan level presiden atau mantan presiden, level mantan menteri aja banyak yang masih didatengin rumahnya. Jadi kalau menurut saya, ini kalau disertasi saya tentang momentum politik itu ada satu variabel namanya modal sosial. Modal sosial ini harus dijaga supaya momentum politiknya itu nanti bisa muncul dan menguntungkan dia gitu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang adalah memaintain modal sosialnya. Apa yang dia punya ya udah, dengan MBZ, dengan membuka open house untuk rakyatnya, itulah yang dia lakukan. Didatengin several deh, walaupun cuma nasi goreng doang, dan membuat massa tuh berkumpul di dirinya. Ya kalau menurut saya sih itu wajar ya, dan lihat antusiasme masyarakat aja. Kalau kemudian nanti rakyatnya, masyarakat udah nggak ada yang mau datang lagi juga, nggak akan ada. Tapi apakah kemudian dengan popularitas yang terjaga ini merupakan suatu win-win solution begitu, baik dari Pak Prabowo dan juga Jokowi? Ini agak berbeda ya. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana isi kepala Pak Prabowo, isi kepala Pak Jokowi. Yang jelas dua-duanya adalah politisi handal. Betul yang disampaikan oleh Prof. Karim tadi. Ini hubungannya ngejelimet nih, kan tadinya berkompetisi, kemudian jadi bareng-bareng. Guru politik begitu ya? Ada yang ngaku guru politik lah, terus ada yang nitipin anaknya segala macam. Jadi memang rumit gitu. Mau sampai kapan dilihatnya akan seperti ini, hanya Prabowo sama Jokowi yang tahu. Tapi kalau menurut saya, memang ada keinginan bagi Pak Prabowo, bagi masyarakat untuk melihat bagaimana Pak Prabowo lebih independen. Misalnya gini, dari hasil survei Kedai Kopi ya, 72% puas, sisanya nggak puas. Nah yang nggak puas ini, faktor penyumbang terbesar ketidakpuasan itu adalah faktor pembantu-pembantu presiden yang dianggapnya tidak berperilaku baik. Nah, begitu bicara pembantu presiden, masuk lagi nih, ada orang-orangnya Jokowi, ada orangnya Prabowo, terus kemudian rakyat kan mulai lagi memilah-milah. Waduh, kemarin tuh ada sebuah kebijakan yang sampai kemudian menghilangkan nyawa rakyat. Berarti jadi ini adalah upaya juga untuk menutupi bagaimana kekurangan-kekurangan tersebut dengan sosok dari Joko Widodo, begitu ya Bang Hensah? Saya satu lagi sebentar ya.
Jadi begini, kan kita nggak pernah tahu. Mungkin juga Pak Prabowo bilang gini, Pak Jokowi, saya nggak punya uang nih, cariin dong. Bentar ya, saya tanya ya. Oke. Kita minta tanggapan Prof Karim. Tanggung jawab dong nih. Prof Karim mungkin bisa langsung menanggapi, Prof. Silakan. Pendek saja, silakan Prof. Singkat saja, Prof. Ya, Prof Karim bisa mendengar suara kami? Masih terhubung, Prof? Masih terhubung dengan kami, Prof Karim? Oh, itu ada. Ya. Ya tadi koreksi itu mengoreksi Amin ya, bukan mengoreksi saya. Tadi pertanyaan saya, kalau Jokowi memanfaatkan modal sosial, dukungannya untuk pemilu, apa tidak mungkin untuk 2029? Itu pertanyaan, bukan pernyataan saya. Yang kedua, kalau saya bilang yang tidak happy itu, orang-orang yang mendukung Prabowo, tapi di luar irisan Jokowi Prabowo, itu artinya bukan tim seperti abang ini gitu loh. Tapi mereka yang sudah memilih Prabowo, meskipun tidak ada Jokowi, itu pernyataan saya. Jadi kalau misalnya orang Gerindra sejak awal bersama Prabowo, kemudian selamanya sampai sekarang tidak mau pecah belah, ya saya bilang kan dari awal juga, posisi Prabowo dengan Jokowi itu seperti primus inter pares. Jokowi adalah deretan orang tokoh utama di antara sederet para pendukung Prabowo, dan itu menurut saya tidak jadi masalah. Saya kira meskipun menimbulkan perbedaan ya, tidak menjadi masalah. Termasuk tidak masalah ketika Jokowi terus tampil dan memberikan ruang publik, sebab lengser ke Prabowo Pandito itu ternyata di Indonesia susah diterapkan. SBY tidak bisa, kemudian Megawati juga tidak bisa dengan mengurus partai. Bahkan mungkin Prabowo nanti setelah selesai juga akan terus didaulat menjadi pimpinan partai. Meskipun kita punya contoh, ada Asoka, ada Brawijaya kelima misalnya ya. Kemudian ada Diogenes misalnya yang tidak terjun di politik. Tapi kita melihat misalnya Jimmy Carter sampai meninggalnya kan tetap berurusan politik ketika selesai menjadi presiden. Meskipun tidak mengurus partai politik. Bahkan misalnya dia menjadi utusannya Presiden Trump ke Korea Utara. Meskipun ujungnya dia mengkritik Trump dan menggelorakan untuk penyelidikan atas pemilihan Trump dan keterlibatan Rusia. Jadi menurut saya mantan presiden terlibat di ruang publik itu biasa saja. Silakan saja. Hanya nah, bagi mereka yang merasa miris, itu kan kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu yang mulus dari awal sampai sekarang terjaga. Dan publik akan melihatnya dari apa yang dihasilkan. Sebab ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hari ini kita Indonesia tidak hanya membutuhkan presiden yang hanya benar dalam menangani isu. Tetapi lebih dari itu, kita membutuhkan presiden yang berani menghadirkan kemajuan yang nyata. Sebagaimana dikatakan dalam pidato kemenangannya, menghadirkan kemerdekaan yang nyata di Indonesia. Itu saja gitu ya. Baik, Prof Karim. Jadi sudah kita garis bawahi bahwa apapun yang dilakukan oleh Joko Widodo ternyata memang tidak bisa dilepaskan dari aura-aura politik. Begitu. Baik, terima kasih Prof Karim atas penjelasannya. Bang Silvester. Oke, Bang Ensa, terima kasih banyak, dan tentunya juga kita masih akan melihat bagaimana kalau katanya tidak ada manuver 2029, kita lihat nanti. Oke.